Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam hari ini, tanggal 23 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita bangga punya Yesus Kristus karena kasih-Nya sempurna. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Seringkali manusia tidak setia kepada Yesus, tapi Dia tetap setia. Dia mengasihi kita. Hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Pagi, malam, tiap hari, tiap saat. Sempatkan waktu buat jumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan nafas, memberikan kesehatan, menjaga, melindungi kita hari-hari. Keselamatan datang dari Tuhan. Oleh itu mari kita datang kepada Yesus, sumber segala karunia. Jadi arti datang kepada Yesus, harus kita damai dengan Tuhan. Kalau kita tidak damai dengan Tuhan, apalagi kita menjelang kedatangan sudah tidak lama lagi. Harus saudara, saya mau baca ayat ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Tak bercacat, bernoda. Kalau kita ribut dengan Tuhan, orang fasik itu kan nantang ribut sama Tuhan, ya. Iblis nantang ribut, tidak berdamai. Neraka, saudara. Iblis tempatnya di neraka. Orang fasik di neraka. Jadi orang yang tidak hidup damai dengan Tuhan, artinya bermusuhan dengan Tuhan, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak punya Tuhan pasti suka ribut, saudara. Maka firman Tuhan katakan malam ini dengan tema, aku ini suka perdamaian. Haleluya. Karena Tuhan Yesus senang damai, saudara, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 33 saya mau baca. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33, Tuhan tidak mengada-ada kekacauan. 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Mari sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini. Aku ini suka perdamaian, ya. Karena tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kita disebut anak-anak Allah. Mari jangan suka ribut sama orang, ya. Itu peristiwa kejadian yang ramai di televisi, ya. Akhirnya dihukum mati itu. Tidak perlu saya sebut namanya. Menembak orang, ya. Kalau kita ribut dengan seorang, mari kita cepat damai. Kecuali orang itu tidak mau damai, ya kita bawa dalam doa. Yang penting hati kita jangan suka benci sama orang, jangan suka ribut, jangan kita menjadi orang troublemaker. Tapi marilah kita menjadi peacemaker, juru damai. Kata-kata firman Tuhan, berbagai orang menjadi suka damai, karena orang menjadi pendamai. Disebut anak-anak Tuhan. Karena Yesus suka damai. Dan Yesus disebut dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesus, dia adalah Raja Damai. Maka oleh karena itu, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kalau ku cari damai, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun bersama Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, juru damai, juru selamat, datang dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Marilah kita datang kepada Yesus. Amin, haleluya. Bersama Dia Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia Yesus hatiku tenang, walau hidup tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Yesus juru selamat hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Yahweh Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Hanya di dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku, tubuh jiwa rohku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Biar firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, aku taruh dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni semua salah kilafku Bapa. Sucikanlah hidupku dalam nama Yesus. Aku cinta Engkau Bapa, kuasailah hidupku di Bapa. Roh Kudus berdaulat, berkuasa dalam hidupku. Aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan saya ucapkan selamat malam pada Kamis malam ini tanggal 23 Februari tahun 2023. Atas rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersama saya senantiasa diizinkan Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, mari kita baca firman Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan, karena hanya Yesus juru selamat kita.
memberikan damai sejahtera, sukacita bersama dengan Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini, aku ini suka perdamaian. Amin. Jangan suka ribut, tapi suka perdamaian. Mari kita buka firman Tuhan, karena tadi firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 9, pendamai itu disebut anak-anak Tuhan. Kalau penjahat anak iblis, suka ribut-ribut anak iblis, makanya Bapak Ibu mulai saat ini bertobat. Jangan dikit-dikit ribut. Ada orang-orang misalnya nyakitin kita, sudahlah, damai, ampuni mereka. Saya sebagai hamba Tuhan begitu, ya. Kalau ketemu orang suka ribut, udahlah, kita ngalah, ya sudah. Kita yang penting kita tidak boleh dendam dengki mereka, tapi berdoa buat mereka supaya mereka damai dengan Tuhan dan bertobat, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita membaca Mazmur 120. Puji Tuhan, kemarin kita sudah baca, ya. Puji Tuhan, tadi pagi sudah kita selesaikan Mazmur 119, sudah selesai ayat yang terpanjang, Saudara. Dalam Alkitab pasal yang paling panjang ada 176 ayat itu, Mazmur 119. Puji Tuhan, satu persatu kita lalui. Ya, kitab demi kitab, fatsal demi fatsal, ayat demi ayat, semua karena anugerah Tuhan. Sampai Yesus datang, kita mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari semua baca Mazmur 120 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Amin. Apapun pada saat situasi kondisi apapun Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, mari kita berdoa, berseru, andalkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi kesesakan, jangan kita datang kepada dukun, jangan datang kepada orang pintar, datanglah kepada Yesus. Karena janji Tuhan dalam Yeremia 33:3, berseru dan berdoa, Tuhan menjawab. Bahkan Tuhan akan memberikan hal yang tidak kita pahami. Berkat Tuhan akan dinyatakan buat setiap kita, asal kita datang kepada Yesus. Serahkan semua problem, persoalan apapun, persoalan seberat apapun. Saya percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Percaya, imani firman Tuhan. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Allah iya dan amin. Asal kita percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di ayat yang kedua, ya Tuhan, lepaskan aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Amin. Mari kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berdusta, apalagi penipu. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 25, saya mau baca. Efesus pasal 4 ayat 25, saya baca, ya. Kitab ini harus dicarikan. Saya buka lembaran Alkitab ini, ya. Efesus pasal 4 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar saudara kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dusta, bohong, itu bapaknya iblis, saudara. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, bapak pembohong itu iblis, karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau seorang itu selalu bohong dusta, berarti di dalamnya, ingat, bapaknya iblis. Yudas Iskariot, bapaknya iblis, dusta dia. Wah, oleh karena itu kita bertobat dalam nama Yesus. Tidak ada lidah penipu, tidak dusta dalam diri kita, tapi yang ada dalam diri kita apa? Kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak, hidup kita menjadi garam, menjadi terang, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Terus ayat yang ketiga, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu? Hai lidah penipu. Nggak ada yang jelas, bukan berkat tapi kutuk. Ya, tidak boleh kita menjadi penipu. Dalam nama Yesus, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak terang. Jadi bicara iya, tidak. Sehingga hidup kita benar, diberkati Tuhan. Ayat yang keempat, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu aras, baik aran. Artinya apa? Kalau orang itu ditipu, dibohongin, itu seperti panah yang tajam, nyesel, sakit, saudara. Kalau kita dibohongin orang, ditipu, udah hati kita baik, tulus, nolong orang misal, tapi kita dibohongin, ditipu, aduh sakit kita. Tapi untung kita punya Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ya. Terus di ayat yang kelima, celakalah aku, karena aku harus tinggal sebagai orang di Mesek, kan harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Ini orang kemah Kedar, Mesek, itu dalam perjanjian lama, saudara. Itu tipe orang fasik, suka ribut, nggak mau damai dengan orang. Oleh itu kita bergaul karib dengan orang-orang yang suka damai. Jangan bergaul karib dengan orang suka ribut, ya. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15:33, Allah tidak mengiringi kekacauan, ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 33, sebab Allah tidak mengiringi kekacauan tetapi damai sejahtera.
Terus dalam 1 Korintus 15:33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah kebiasaan kita anak Tuhan berbuat baik, jangan bergaul karib dengan orang-orang yang suka ribut. Ketulanan ribut, nanti orang suka tersinggung ribut, dikit-dikit ribut, nggak ada damai sejahtera. Itu berarti bukan sebagai anak Tuhan, itu anak iblis. Lihat Kain bunuh Habel, karena Kain suka ribut. Tapi kita harus keluar dari orang-orang suka demikian. Keluarlah. Coba nih, ada ayatnya saudara. Di 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan terima kamu. Ya. Jadi ayat 18, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu menjadi anakku laki-laki, dan anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya, kalau kita ketemu sama orang ribut-ribut melulu, lebih bagus kita doakan mereka, dan nasihatin. Kalau mau dinasihatin, damai. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Kita tidak usah bertahan kalau orang ribut. Nanti kita ketularan ribut. Tapi mari kita senantiasa. Yang penting dalam diri kita, jadilah pendamai. Ya, tidak boleh dendam, dengki, benci. Kalau ada orang nyakitin kita, ya sudah maafkan. Selesaikan baik-baik. Yang penting tidak boleh menjadi pembunuh. Ribut, itu kuasa iblis. Dalam nama Yesus, mari kita menjadi juru damai. Kenapa? Jadi pendamai, kata firman Tuhan dalam Matius 5:9. Kita disebut anak-anak Allah. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Terus berikutnya. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang membenci perdamaian. Nah, ini kalau bersama mereka tidak suka ada perdamaian, yang bisa ribut. Kumpul dengan orang perampok, pencuri, penjahat. Wow, mereka nggak mau damai, saudara. Ya, bahaya itu. Ya, lebih baik kita menghindari mereka, tapi kita mau hidup dekat bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dibentuk menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7, aku ini suka berdamai, ini tema. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghadapi perang. Ingat saudara, ya, kalau kita menjadi pendamai, suka berdamai, itu bisa bertemu dengan Tuhan. Sebagai terakhir, Ibrani pasal 12:14, jangan suka ribut, berdamai dengan setiap orang. Kalau orang tidak mau damai, dia bisa jumpa dengan Tuhan, tidak ada kekudusan, saudara. Coba nih baca ya, saya mau buka. Ibrani 12:14 dikatakan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini firman Tuhan. Damai dengan semua orang, saudara. Jangan ribut cepat. Kalau ada ribut-ribut orang cepat, damailah. Kecuali kalau orang itu tidak mau damai dengan kita, ya urusan mereka. Yang penting kita sebagai anak Tuhan yang ngerti firman, mari kita damai. Tidak boleh dendam kita sama orang itu. Yang penting sudah tahu karakter seperti itu, ya sudahlah. Kita berteman biasa tapi tidak mau berkomunikasi. Nanti kalau komunikasi ribut lagi, ya. Lebih bagus ya kita doakan saja. Yang penting dalam hidup kita harus kita damai dengan semua orang, tidak boleh dendam dengki, karena damai dengan kekudusan ada korelasinya. Di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Mari kita mau damai dengan setiap orang, tidak boleh ribut-ribut dengan semua orang, karena di dalamnya ada kekudusan Tuhan. Sehingga demikian kita, kalau kita dendam dengki benci, berarti kita tidak kudus. Hati kita simpen dendam, ya. Tidak boleh itu. Dalam nama Yesus kita mari damai plong. Hati kita bersih, hati kita tulus. Karena firman Tuhan katakan, saya mau baca ayat terakhir. Mazmur 73 ayat 1. Ya, itu dikatakan Tuhan tuh baik kepada orang yang bersih hatinya. Orang yang damai benci, orang benci dendam dengki, berarti hatinya tidak bersih, tidak tulus. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Hati saya bersih, tulus saya, ya, tanpa pamrih, melain pekerjaan Tuhan. Tidak ada benci sama orang, tidak ada saya, tidak ada. Dalam nama Yesus, makanya saya senantiasa diberikan panjang umur sama Tuhan, karena hati saya bersih, tulus dari hadapan Tuhan. Persoalan orang lain benci sama saya, urusan mereka. Kata firman Tuhan, tidak boleh ada dendam dengki dan benci, tapi yang adalah kasih, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersama dengan Yesus ada damai sejahtera. Biarpun kita ada di dalam lembah kekelaman, di dalam dunia ini penuh dengan duka cita, di dalam dunia penuh dengan masalah. Tapi yang penting kita ada di dalam dunia ini, tapi bersama dengan Yesus. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, biarpun dia masuk dalam dapur api yang 7 kali panas dari api biasa, tapi karena ada Yesus beda. Kita di dalam dunia penuh dengan masalah, tapi kalau bersama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Yang penting Yesus
bersama kita dan kita bersama Yesus. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghibur. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Ingat akan firman Tuhan. Mari kita menjadi pendamai, suka damai. Karena kita disebut anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.